Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi verbal karena tujuannya untuk itu kalau si penerima pesan itu tidak menghibur kepada audiens apa yang disampaikan, semua pembahasan akan dibahas di dalam channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di channel The Dwi Channel, yaitu channelnya pembahasan, semua pembahasan akan dibahas di dalam channel ini. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan pernyataan-pernyataan yang harus saya jawab, yaitu diantaranya baik. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kita untuk mengklik tombol like, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu channelnya. Bila bermanfaat silahkan di share ke teman kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian teori intraksionisme simbolik. Bahwasanya lambang pada dasarnya itu tidak memiliki makna. Yang memberi makna adalah kita sendiri. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu arti dari interaksi dan arti dari simbiotik. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata interaksi yaitu saling mempengaruhi, saling memberi, saling kasih, saling menarik. Nah, itu semua adalah interaksi. Interaksi juga adalah suatu jenis tindakan yang terjadi pada satu atau dua objek yang dapat mempengaruhi satu sama lain, atau yang dapat memberikan efek terhadap orang lain, atau yang dapat memberikan efek terhadap lawan bicara kita. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbiotik adalah perlambangan atau suatu lambang. Dengan kata lain, simbiotik adalah suatu hal yang dapat memberikan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik itu benda mati maupun benda hidup. Dengan melalui proses komunikasi, baik itu sebagai pesan langsung maupun pesan tidak langsung. Lalu apakah benar bahwa lambang itu awalnya itu tidak memiliki makna, lalu kita sendirilah yang memberikan makna pada lambang tersebut? Apakah benar? Ya, jawabannya ya memang benar. Sebagai contoh, pada bendera lambang merah putih. Merah itu melambangkan keberanian dan putih itu melambangkan kesucian. Atau kuning itu di dalam bendera itu biasanya umumnya orang ketika ada orang yang meninggal, bendera kuning, nah itu adalah bendera yang melambangkan duka. Kemudian ada hijau juga itu melambangkan kesuburan, keindahan. Atau dari lambang negara atau dari lambang Garuda. Nah, dalam Garuda itu adalah melambangkan kekuatan. Dengan adanya Garuda itu adalah merupakan raja dari segala burung, melambangkan kekuatan. Dan warna emas pada Garuda itu melambangkan kejayaan atau kemegahan, kemakmuran. Nah, di sisi lain sayap-sayapnya itu ada 17 melambangkan bahwa Indonesia lahir pada tahun 17 Agustus dan lain sebagainya. Itu banyak lambang-lambang dijelaskan di dalam lambang-lambang tersebut. Simbiotik. Dari pertanyaan tadi, tidak semua perilaku itu dikatakan komunikasi. Namun komunikasi itu terjadi apabila seseorang memberikan makna pada perilaku orang lain atau pada perilaku dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya komunikasi itu kan
ada yang namanya komunikasi verbal dan ada yang namanya komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu komunikasi secara berbicara atau dan lain sebagainya. Kemudian nonverbal itu bisa gerakan dengan mimik wajah, dengan gerakan tangan, itu komunikasi nonverbal. Lantas dari pertanyaan tadi bahwa perilaku tidak semuanya dikatakan komunikasi. Karena apa? Karena komunikasi itu harus ada pesan. Yang namanya komunikasi itu adalah saling bertukar pesan antara yang menyampaikan dengan yang menerima pesan. Harus ada pesan yang disampaikan, baik itu secara gerakan maupun secara ucapan. Kalau di situ perilaku, kan yang dijelaskan di sini yaitu perilaku. Kalau seumpamanya perilaku itu tidak ada maknanya atau tidak membuat orang lain menjadi ada feedbacknya, ada efeknya, tidak ada, bahkan pada dirinya sendiri itu tidak ada efek, maka itu tidak dikatakan sebagai komunikasi. Sebagai contoh, ketika ada seseorang mengangkat alis dua-duanya kepada seorang, itu kalau si penerima pesan itu tidak tahu maksud dari apa yang disampaikan si penyampai pesan, itu akan menjadi bingung. Itu bukan yang namanya komunikasi. Bahkan walaupun itu dikatakan nonverbal, tapi jika tidak tahu makna dari gerakan itu, maka itu tidak dikatakan komunikasi. Padahal aslinya kalau dia tahu alis diangkat-angkat itu menandakan dia menyapa atau menandakan di situ ada bahaya. Nah, para bahasa itu tergantung bagaimana cara kita mengucapkan, bukan bagaimana ucapan itu, tapi bagaimana caranya kita mengucapkan para bahasa itu. Karena kan penjelasan dari para bahasa itu adalah aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya kecepatan suara, tinggi rendahnya suara, volume nada, intonasinya, kemudian dengan adanya tangisan, dengan adanya tawa, dengan adanya gemetar, atau dengan suaranya terputus-putus. Nah, setiap ciri-ciri ini itu mengomunikasikan pada emosi dan pemikirannya tertentu. Sebagai contoh, ucapan yang di situ terlalu cepat. Nah, itu menandakan bahwa dia itu dari pemikirannya sedang emosi, sedang gelisah, ketakutan, dan lain sebagainya. Maka dia mengeluarkan suara yang cepat. Sebagai contoh para bahasa, yaitu ketika kita mencari di mana lokasinya. Kalau menggunakan nada yang baik, di mana lokasinya? Mungkin di situ orang juga akan mendapat pesan bahwasanya dia menanyakan lokasinya di mana. Tapi kalau kita berbicara dengan nada yang tinggi, di mana lokasinya, maka orang itu akan merasa ketakutan bahwasanya lawan bicara kita sedang marah dan lain sebagainya, atau berpikiran yang aneh-aneh. Nah, itu dengan cara para bahasa itu bagaimana cara menggunakan katanya, bukan apa yang diucapkannya. Sudah dilihat tadi pernyataan yang berikutnya, yaitu kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, suku, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi, akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Memang seperti itu pada umumnya, karena jika seseorang memiliki prinsip yang sama, tujuan yang sama, bahwa dia memiliki hobi menonton bola dengan berbicara dengan lawan bicaranya yaitu yang hobi nonton bola, maka di situ akan saling nyambung walaupun asalnya tidak kenal, tapi di situ akan
berbicara terus, oh bahwa tim ini dengan tim ini memang saling adu serang, saling penalti dan lain sebagainya. Kemudian dari bahasa yang sama, jika seseorang itu berada di tempat umum kemudian mendengar bahwa oh ini kayak bahasa Jawa nih, wah saya di sini ngerti dengan bahasa Jawa, oh kita nanya walaupun tidak kenal, nah, kamu dari mana? Oh kamu dari Surabaya. Oh aku dari Madura. Oh berarti kita deket. Kamu Surabayanya di mana? Oh kamu Maduranya di mana? Kamu naik apa ke sana? Kamu sama siapa di sini? Lagi merantau, tujuannya apa? Itu kan akan menjadi akrab walaupun tidak kenal, asalnya tidak kenal, tapi dengan satu bahasa yaitu akan sama. Contoh lain tingkat pendidikan di suatu wilayah, di suatu perkampungan, di situ ada orang dengan tingkat pendidikan mahasiswa, dengan di situ mahasiswa lagi, dengan lawan bicaranya mahasiswa, walaupun dia tidak kenal. Oh kamu dulu masuk kuliah itu jalur apa? Kamu kuliahnya di mana? Kemudian di situ akan saling berkomunikasi walaupun dasarnya itu tidak kenal, walaupun dasarnya itu tidak kenal dulunya. Tapi dengan bisa saling berkomunikasi, lama kelamaan akan menjadi kenal, akan menjadi akrab, kemudian memiliki tujuan yang sama bahwa mahasiswa itu nanti akan setelah lulus akan menjadi kerja, nanti bisa saling membantu dengan asalnya saling mengenal dari pendidikan yang sama. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang berikutnya yaitu stand up comedy, merupakan bentuk komunikasi yang fungsinya untuk menghibur. Kan memang yang namanya komedi kan itu kan identik dengan hiburan. Nah, walaupun di situ kadang topiknya itu bermacam-macam, topik pembahasan yang disampaikan oleh komedian stand up comedy itu bermacam-macam, tapi di situ karena tujuannya untuk menghibur ya kita tertawa saja, walaupun ada sebagian yang masuk pada diri kita, apa yang diucapkannya, ada juga yang menjadi perdebatan di antara diri kita, karena kan tidak semua yang diucapkan oleh stand up comedy itu benar-benar jujur, karena ada yang dibuat-buat dan hanya rekayasa agar membuat audiensnya itu tertawa. Itu kan hanya berfungsi sebagai hiburan. Nanti setelah ini coba untuk stand up comedy yang mudah-mudahan bisa lucu, yang mudah-mudahan bisa menghibur lah, mudah-mudahan bisa menghibur kepada audiens penonton yang ada di channel saya. Selamat malam masyarakat. Nama saya Dodit Mulyanto. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Kehidupan saya beda dengan anak-anak desa yang lain. Anak desa yang lain itu mainannya di sawah, ngejar-ngejar layangan. Saya nggak boleh ngejar-ngejar layangan sama bapak saya. Saya tuh bolehnya ngejar-ngejar kamu. I love you. Cara makan saya pun beda dengan orang-orang desa. Orang desa itu makannya biasanya, saya makan itu table manner. Peralatannya harus lengkap. Ada sendok, garpu, silet. Kalau orang Jawa biasa itu makannya nasi pecel, es teh sudah. Saya tidak begitu. Ada hidangan pembuka, hidangan utama, dan hidangan penutup. Hidangan penutup isinya puding dan diakhiri dengan minum wine. Air putih muntah saya.
Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan tadi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, di komen video saya ini. Semoga bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.